Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lanifaat Samsurepe dengan dua anggota kelompok saya, Miftah Farid dan Kevin Alfian, yang akan mempresentasikan hasil pembuatan website kami untuk instansi kantor Lurah Salekwe, yaitu website perpustakaan online untuk meminjam buku serta membuatkan ID peminjaman. Langsung saja kita ke pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini, sesuai judul, di sini kami akan memaparkan materi tentang pembuatan website peminjaman buku online di suatu instansi, lebih tepatnya itu di divisi perpustakaan kantor Lurah Salekwe. Baik, untuk latar belakangnya itu proses peminjaman buku manual saat ini menurut kami itu kurang efisien dan praktis. Nah, website kami ini hadir untuk mempermudah pelayanan dan administrasi peminjaman buku menggunakan teknologi modern yang familiar bagi tim pengembang. Terus di sini ada hal yang kami ingin jelaskan. Yang pertama adalah teknologi pilihan, yang kedua itu adalah antarmuka intuitif, dan yang terakhir itu ada keamanan data. Nah, pada teknologi pilihan itu kami menggunakan rectangular, fronted, dan JS atau backend untuk efisiensi dan skalabilitas. Nah, untuk antarmuka intuitif itu dirancang mudah digunakan oleh pegawai non teknis dengan panduan interaktif. Nah, sementara untuk keamanan data itu dilengkapi dengan inskripsi data, MFA, dan kontrol akses berbasis peran. Nah, baik, untuk tujuan sistem di sini itu mewujudkan sistem peminjaman buku yang modern dan mendukung digitalisasi layanan publik. Di sini tuh ada 4 tujuan. Yang pertama itu ada pengembangan website, di mana membangun platform peminjaman buku online. Terus yang kedua itu administrasi mudah, di mana di sini tuh mempermudah staf mengelola data buku dan peminjaman. Terus yang ketiga itu ada layanan publik, di mana di sini tuh mendukung pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan. Dan yang terakhir itu digitalisasi, di mana menunjang program pemerintah dalam digitalisasi layanan. Baik, selanjutnya itu ada manfaat sistem. Di sini ada dua. Yang pertama itu bagi masyarakat dan juga bagi instansi pemerintah. Nah, di sisi untuk masyarakat itu ada beberapa manfaatnya. Yang pertama itu akses layanan lebih mudah dan fleksibel. Selanjutnya ada informasi ketersediaan buku secara real time. Terus yang ketiga itu meningkatkan kepuasan layanan perpustakaan. Sementara bagi instansi pemerintah itu manfaat sistemnya itu ada beberapa juga. Yang pertama itu efisiensi kerja staf administrasi, menghemat waktu dan juga tenaga. Terus ada transparansi data, mendukung program digitalisasi. Terus yang terakhir itu mengurangi proses manual dan juga sekaligus membantu mempercepat pelayanan. Nah, baik, mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya, Difaat. Terima kasih. Baik, jadi tadi itu adalah presentasi dari saudara Kevin. Saya akan lanjut kepada pemateri kedua, saudara Miftah Farid. Kita langsung saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu visualisasi kebutuhan sistem. Di sini ada tampilan use case diagramnya. Saya akan menjelaskan sedikit yang dari aktor utama dulu. Di sini aktor utama itu ada lurah, pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada staf administrasi, pengguna aplikasi. Yang ketiga itu perwakilan pemerintah, pendukung regulasi. Untuk use case utamanya itu di sini ada login atau registrasi. Yang kedua ada pengelolaan data buku. Yang ketiga ada peminjaman atau pengembalian. Yang keempat ada notifikasi status, dan yang terakhir ada informasi layanan. Oke, di sini saya jelaskan sedikit gambarnya. Di sini ada gambar orang. Gambar orang itu kita disuruh login untuk manage books, masuk ke manage books.
Lalu kita pergi ke peminjaman. Oke. Selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan sistem. Di sini memahami siapa pengguna, bagaimana proses bekerja, dan jenis data yang diperlukan. Di sini ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengguna. Penggunanya itu ada lurah, pengambil keputusan. Yang kedua ada staf administrasi, pengelola data. Yang terakhir itu ada masyarakat umum atau peminjam. Untuk prosesnya itu ada login pengguna, pencarian buku, peminjaman atau pengembalian. Oke, lanjut di sini yang keempat ada notifikasi status. Yang kelima ada pengolahan data buku. Di sini ada input-outputnya. Untuk inputnya itu data buku, peminjam, dan permintaan. Dan yang outputnya itu ada status, notifikasi, dan yang terakhir laporan. Next. Oke, di sini ada fitur utama aplikasi. Fiturnya itu ada yang pertama ada autentifikasi pengguna, login, dan registrasi akun aman. Yang kedua itu ada data buku. Admin dapat menambah atau mengedit dan menghapus data buku. Yang ketiga itu ada peminjaman buku online. Pengguna dapat mencari buku dan mengajukan permintaan peminjaman. Yang keempat ada notifikasi. Pemberitahuan status pinjaman dikirim kepada peminjam secara otomatis. Contohnya itu seperti jika ada yang meminjam buku, pasti akan ada notifikasi masuk untuk segera mengembalikan buku tersebut. Di sini ada informasi layanan. Informasi perpustakaan ini terbaru tersedia di website. Contohnya itu jika ada buku baru pasti ada informasi muncul di website tersebut. Yang terakhir di sini ada keamanan. Keamanan itu ada inskripsi data, autentifikasi multifaktor, dan kontrol akses berbasis peran. Saya akan kembalikan kepada Andipat. Baik, di sini saya akan melanjutkan daripada materi selanjutnya, itu arsitektur sistem dan alur layanan. Di sini kita akan melihat 4 poin diagram. Di samping itu ada diagramnya, yang dimana peminjam datang untuk mendaftarkan diri. Kemudian jika sudah mendapatkan ID, kita bisa masuk dan mengajukan peminjaman. Setelah itu admin akan mengelola data dari kita dan mengeluarkan buku untuk dipinjam. Sini ada 4 tahap, yaitu pengguna akses front-end, request ke back-end akses database, dan respons ke pengguna. Baik, di sini kita akan melanjutkan pada demo aplikasi. Kita langsung saja masuk ke websitenya. Di sini saya akan langsung ke halaman login admin. Di sini saya mengetikkan username dan password untuk masuk ke admin. Oke, ini adalah dashboard untuk akun admin. Di sini ada beberapa desain untuk menunjukkan arah ke peminjam, pengembalian, list buku, di sini ada beberapa buku. Ini adalah peminjaman dan ini return, pengembalian. Sini ada kategori untuk buku-bukunya. Dan di sini ada list ID yang telah didaftarkan sebagai peminjam, yang dimana kita mendaftar sebagai peminjam. Dan di sini
kita dapat memilih kita sebagai peminjam, masyarakat umum atau pelajar. Sini saya akan memilih umum. Di sini kita bisa menambahkan foto juga dan save. Baik, sudah terdaftar dan ini adalah ID untuk masuk ke dalam website peminjaman. Baik, kita langsung saja ke dashboard login untuk peminjam. Di sini kita lihat ada akses untuk login. Kita memasukkan ID yang telah didaftarkan admin tadi. Baik, lalu kita bisa melihat data transaction kita atau data daripada akun kita. Ini baik, di sini kita melihat buku yang sudah tidak tersedia karena sudah dipinjam dari peminjam lain. Di sini saya akan meminjamkan buku yang tersedia. Kita login kembali sebagai admin, jadi peminjaman hanya bisa dilakukan oleh admin ketika kita mengkonfirmasikannya. Di sini sudah ada satu buku yang dipinjam dan tersedia satu buku lagi untuk bisa dipinjam. Di sini kita menginput buku yang akan dipinjam dari peminjam tadi. Kita masukkan ID peminjam. Pertama-tama kita masukkan ID peminjam. Dan juga ID dari buku itu yang telah terdaftar. Baik, di sini kita sudah sukses meminjam satu buku. Dan jika kita ingin mengembalikan buku, kita login ke akun yang telah meminjam buku kemarin. As the breeze burns golden smoke that you've stolen, feels like it's my fortune that you've folded. Dari sini kita bisa melihat ID peminjam, kemudian kita login. Di sini ada buku yang sudah dipinjam satu dan admin akan mengembalikan sesuai dengan kriteria buku tersebut. Jangan lupa masukkan ISBN-nya. Oke, setelah sukses, buku telah dikembalikan atau di return dan transaksinya telah tercatat di database. Di sini kita bisa melihat diagram dari hasil peminjaman pada bulan ini. Di sini kita bisa melihat waktu dipinjam dan pengembaliannya. Baik, mungkin itu saja demo aplikasi kita. Kita akan melanjutkan pada slide selanjutnya.
Baik, di sini kita akan melanjutkan slide evaluasi dan rencana pengembangan. Di sini kita bisa melihat kendala yang dihadapi dan rencana pengembangan lanjutan. Kendala yang dihadapi yang pertama itu adalah kesalahan error pada kode program akibat ketidakcocokan dengan versi PHP yang digunakan, sehingga kita perlu mengupdate versi PHP yang digunakan agar coding yang dibuat dapat berjalan dengan baik. Kedua itu ada proses debugging dan pengecekan kode yang memakan waktu lama karena harus mengevaluasi setiap baris kode dan menyesuaikan logika dengan struktur sistem yang berlaku. Ketiga, koordinasi tim yang terkadang kurang optimal sehingga menghambat proses pengerjaan. Kita akan berlanjut ke rencana pengembangan lanjutan yang seperti saya jelaskan tadi, melakukan upgrade versi PHP, menambah fitur statistik penggunaan buku untuk membantu perencanaan koleksi, mengintegrasikan sistem dengan library nasional di masa depan, serta meningkatkan dokumentasi teknis untuk mempermudah pengembangan lanjutan, lalu mengoptimalkan kerjasama tim dengan pembagian tugas lebih terstruktur dan komunikasi intensif. Kita akan lanjutkan ke refleksi dan kontribusi. Di sini refleksi pembelajaran yang kami dapat dari pembuatan website ini. Salah satu tantangan utamanya adalah menangani error pada kode program yang tidak kompatibel dengan versi PHP, membutuhkan ketelitian tinggi dalam debugging dan pemahaman logika program. Kedua, hambatan ini menjadi pembelajaran berharga dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah teknis secara metodis dan efisien. Ketiga, pentingnya kerjasama tim yang baik untuk mempercepat penyelesaian proyek dan meningkatkan hasil akhir. Lalu ada kontribusi, mengembangkan fitur autentikasi dan pengelolaan data buku, membuat desain termuka pengguna yang responsif, melakukan pengujian dan perbaikan bug secara menyeluruh. Terakhir, menyusun dokumentasi sistem dan materi pelatihan untuk pengguna. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Berikut tadi adalah hasil presentasi pembuatan website kami untuk instansi kantor Lurah Salikoe, yaitu website perpustakaan demi meningkatkan efisiensi peminjaman buku. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go.